Jangan sampai bernasib seperti Prabowo. AHY disarankan jadi menteri dulu, baru cawapres. Ya saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu harus siap. Yang jelas sekarang kita fokus dulu saja bagaimana partai-partai kami bertiga ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS, bisa semakin menyatu. Nah, yang bisa jawabnya Mbak Anies. Maaf ya, udah serahkan pada Mbak Anies. Hah? Kalau saya orang tua ini apa yang semuanya yang baik-baik Mbak saya sulit. Apa aja yang suka ini? Ya ini semacam orang yang cinta lama bersemi kembali. CLBK ini saling puji, ada chemistry. AHY dengan Anies adalah kawan lama. Anies juga sempat pernah ikut konvensi Partai Demokrat dan seterusnya. Pada level itu ya saya kira memang orang paham ini sudah deal. Maka tidak mengherankan kalau setelah pertemuan itu ya publik banyak kecewa bahwa keduanya ini cocok dan kode keras akan kemungkinan berkoalisi. Apalagi sih yang ditunggu gitu loh ya. Demokrat berpotensi menjadi partai buram di tahun 2024 nanti. Dan ketika melihat Nasdem menggandeng Demokrat dengan membawa Anies Baswedan ke publik, saya tambah ketawa lagi. Demokrat hanya jadi alat saja untuk Surya Paloh, begitu juga Anies Baswedan. Tapi catat, pada tikungan terakhir, lihat saja Nasdem bisa berbelok tajam dan merapat ke koalisi meninggalkan Demokrat dan PKS berduaan. Akhirnya Demokrat kembali gigit jari dan suara mereka kembali anjlok karena salah strategi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniansyah, menilai seharusnya Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY, lebih baik disiapkan untuk menjadi menteri ketimbang dipaksakan menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. AHY akan sangat baik jika disiapkan untuk menteri, jauh lebih baik untuk Demokrat juga karir AHY, kata Denis dihubungi Rabu 26 Oktober lalu. Menurutnya, jika terus dipaksakan menjadi calon wakil presiden terlebih untuk mendampingi dan hanya akan mengolah apa yang dirasakan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kata Deddy. Kekinian kesulitan mencapai klimaks dan masih terus penasaran bertarung di Pilpres. Sementara di sisi lain juga jadi menilai jika Anies dipasangkan dengan AHY, justru peluang kebenaran sedikit menurutnya. AHY belum bisa menambal kekurangan dari Anies. Sebab Anies memiliki hal yang juga dimiliki oleh pasangan dengan dua tokoh ini, tidak akan memiliki daya ungkit. Apanya konsekuensinya? Suara koalisi tidak akan bertambah dan peluang tertinggal dari rival jauh lebih besar. Namun dia tim kecil bentukan Nasdem, Demokrat, dan PKS kiat intens melakukan pertemuan dalam penjajakan koalisi yang lebih serius. Kekinian mereka mulai membahas siapa calon pendamping Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dalam keterangannya kepada wartawan menyampaikan bahwa tim kecil hari ini tengah berkumpul. Mereka melakukan pertemuan di kediaman Anies Baswedan, calon presiden usungan Nasdem. Berdasarkan pengetahuan dari keterangan foto yang diterima terlihat perwakilan Nasdem, ada Ketua DPP Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya. Sementara dari PKS, ada Wakil Ketua Majelis Syuro M. Sohibul Iman, serta dua Kepala Staf Presiden PKS, Pipin Sofyan dan juru bicara M. Khalil. PKS, Partai Demokrat, mengirim dua perwakilan yakni Iftitah dan Beni Kaharman.
Sementara Anies Baswedan hadir sendiri didampingi Sudirman Said atau liaison official. Dalam suasana santai, diskusi tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda yang pembahasan terkait Wapres, pendalaman kriteria dan mekanismenya, kata Willy. Selasa dari pertemuan tersebut, diketahui tim kecil belum menemui kata sepakat atau titik temu tentang siapa yang akan mendampingi Anies sebagai cawapres. Belum ditemukannya kata sepakat itu lantaran masing-masing partai memiliki pandangan berbeda tentang sosok cawapres. Yang tepat, Gubernur Sumut Edi Rahmayadi beberapa kali melontarkan pernyataan terkait tokoh-tokoh yang saat ini disebut akan maju sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Edi dulu mendoakan AHY menjadi presiden. Kini dia menyampaikan pesan ke Gerindra yang mengusung Prabowo. Doa dari Edi itu disampaikannya saat menghadiri acara pelantikan Partai Demokrat tersebut. Acara itu turut dihadiri AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam acara itu, Edi awalnya menyampaikan soal AHY saat menjadi taruna di Angkatan Militer. Edi menyebut AHY merupakan lulusan terbaik di tujuannya beliau ini tahun 2000 di Taruna, tapi dia the best di Makayasa, kata Edi dalam sambutannya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniansyah, menilai seharusnya Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY, lebih baik disiapkan untuk menjadi menteri ketimbang dipaksakan menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. AHY akan sangat baik jika disiapkan untuk menteri, jauh lebih baik untuk Demokrat juga karir AHY, kata Denis dihubungi Rabu 26 Oktober lalu. Menurutnya, jika terus dipaksakan menjadi calon wakil presiden terlebih untuk mendampingi dan hanya akan mengolah apa yang dirasakan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kata Dedi. Kekinian kesulitan mencapai klimaks dan masih terus penasaran bertarung di Pilpres. Sementara di sisi lain juga jadi menilai jika Anies dipasangkan dengan AHY, justru peluang kebenaran sedikit menurutnya. AHY belum bisa menambal kekurangan dari Anies. Sebab Anies memiliki hal yang juga dimiliki oleh pasangan dengan dua tokoh ini, tidak akan memiliki daya ungkit. Apanya konsekuensinya? Suara koalisi tidak akan bertambah dan peluang tertinggal dari rival jauh lebih besar. Namun dia tim kecil bentukan Nasdem, Demokrat, dan PKS kiat intens melakukan pertemuan dalam penjajakan koalisi yang lebih serius. Kekinian mereka mulai membahas siapa calon pendamping Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dalam keterangannya kepada wartawan menyampaikan bahwa tim kecil hari ini tengah berkumpul. Mereka melakukan pertemuan di kediaman Anies Baswedan, calon presiden usungan Nasdem. Berdasarkan pengetahuan dari keterangan foto yang diterima terlihat perwakilan Nasdem, ada Ketua DPP Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya. Sementara dari PKS ada Wakil Ketua Majelis Syuro M. Sohibul Iman serta dua Kepala Staf Presiden PKS Pipin Sofyan dan juru bicara M. Khalil. PKS Partai Demokrat mengirim dua perwakilan yakni Iftitah dan Beni Kaharman. Sementara Anies Baswedan hadir sendiri didampingi Sudirman Said atau liaison official. Dalam suasana santai, diskusi tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda yang pembahasan terkait Wapres, pendalaman kriteria dan mekanismenya, kata Willy. Selasa dari pertemuan tersebut, diketahui tim kecil belum menemui kata sepakat atau titik temu tentang siapa yang akan mendampingi Anies sebagai cawapres. Belum ditemukannya kata sepakat itu lantaran masing-masing partai memiliki pandangan berbeda